Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Prodi Pendidikan Ekonomi 2023B. Di sini kami akan membahas mengenai sejarah pemikiran ekonomi. Sejarah merkantilisme. Nah, apakah kalian tahu apa itu merkantilisme? Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai sejarah merkantilisme. Pengertian merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital mineral berharga, terutama emas maupun komoditas lainnya, yang dimiliki oleh negara, dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah sebisanya impor, sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Pengertian pandangan ekonomi. Gagasan ekonomi dilandasi oleh rasa keadilan, rasionalitas, dan ketaatan yang harus diperhatikan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Plato, kemajuan suatu bangsa bergantung pada pembagian kerja yang wajar terjadi dalam masyarakat. Lebih lanjut, menurut Plato, ada 3 jenis pekerjaan manusia: bekerja sebagai pengatur atau penguasa, bekerja sebagai tentara, dan bekerja sebagai pekerja. Pekerja adalah kelompok terendah yang diperbolehkan mengumpulkan kekayaan dan memperoleh keuntungan. Penguasa dan tentara tidak bekerja demi kekayaan, tetapi hanya untuk mengabdi pada negara. Pertimbangan Plato mengenai pembagian kerja adalah bahwa manusia pada dasarnya selalu ingin menerima barang dan jasa yang melebihi kebutuhan rasionalnya. Dan keinginan manusia tersebut menjadi penghambat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, bermula dari nafsu dan keinginan itu muncul terhadap barang dan jasa. Teori Plato yang dianggap masih relevan dengan keadaan saat ini adalah pendapatnya mengenai fungsi uang. Dalam bukunya Politics, Plato menjelaskan bahwa uang berfungsi tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai alat untuk mengukur nilai dan mengumpulkan kekayaan. Lebih lanjut, Plato berpendapat bahwa uang itu steril dan tidak dapat diciptakan oleh bunga. Pandangan ekonomi menurut Aristoteles. Aristoteles yang juga murid Plato menyumbangkan pemikiran awal tentang konsep harga dan nilai. Dalam pandangannya, kebutuhan manusia tidaklah banyak, namun keinginan manusia tidak terbatas. Yang lebih menarik lagi adalah Aristoteles mengkritik aktivitas produktif yang bertujuan memuaskan hasrat manusia yang tak terbatas sebagai hal yang tidak wajar. Aristoteles selanjutnya membedakan antara oikonomia dan kremastistike. Oikonomia diartikan sebagai suatu jenis rumah tangga yang motif kegiatannya adalah untuk memperoleh keuntungan atau sedangkan krematistike diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilatar belakangi oleh motif memperoleh keuntungan. Aristoteles tidak setuju dengan konsep krematistike dan bahkan sama sekali tidak menyukai pedagang perkotaan yang mengeksploitasi petani desa. Membedakan pandangan ekonomi dari kaum fisiokratisme. Menurut Francois Quesnay sebenarnya adalah seorang dokter, namun dia tertarik kepada masalah-masalah ekonomi, khususnya yang menyangkut pertanian, karena keprihatinannya atas kehidupan kaum tani yang begitu tertekan. Salah satu hasil pemikiran Quesnay yang cukup fenomenal dalam ilmu ekonomi adalah bahwa aktivitas ekonomi yang terjadi dalam masyarakat itu membentuk pola arus lingkaran atau circular flow yang menyangkut peredaran barang dan peredaran berulang. Jacques Turgot berbeda dengan Quesnay. Turgot adalah seorang ilmuwan sejati di bidang ekonomi, falsafah, dan sastra. Turgot pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah Raja Louis. Gagasan Quesnay tersebut diwujudkan dalam bentuk tabel yang terkenal dengan sebutan tableau économique.
Pemikiran Quesnay yang diwujudkan dalam tabel ekonomik ini telah dijadikan kerangka acuan pemikiran Leontief pada abad ke-20 mengenai analisa input-output. Produktif, proprietary, dan steril class, khusus saudagar, disebut sebagai golongan mandiri dan memiliki peran aktif dalam perekonomian karena mereka memiliki dan menguasai modal. 1. Mengenai pajak Turcotte menganjurkan agar diberlakukan satu pajak tunggal. Pajak tunggal tersebut sebaiknya dikaitkan dengan net product. 2. Mengenai penggunaan lahan. Peningkatan produksi pertanian perlu lahan yang semakin luas. Karena itu, terpaksa digunakan bidang-bidang tanah yang mutunya makin rendah. Output pertanian memang bertambah, tetapi tingkat pertambahannya semakin berkurang. Tokoh-tokoh merkantilisme. Istilah teori merkantilisme pertama kali dikemukakan di tahun 1763 oleh Victor de Riquetti, Marquis de Mirabeau. Prinsip merkantilisme kemudian dipopulerkan lebih luas lagi di tahun 1776 oleh Adam Smith. Berikut adalah nama tokoh merkantilisme utama yang berpengaruh dalam perkembangan teori ini. Yang pertama ada Jean Bodin. Jean Bodin lahir Prancis 1530 dan meninggal pada Juni 1596. Jean Bodin merupakan ilmuwan asal Prancis yang menulis buku berjudul Response aux de Malestroit pada tahun 1568. Jean Bodin berpendapat bahwa bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang. Teori yang dikemukakan oleh Jean Bodin ini mencerminkan kebutuhan negara nasional yang sedang membutuhkan adanya kekuasaan untuk menjaga kestabilan dalam bidang ekonomi dan memberikan kemakmuran bagi warga negaranya. Yang kedua yaitu ada Michel de Montaigne. Michel Ayquem de Montaigne atau biasa dikenal dengan Michel de Montaigne lahir pada 28 Februari 1533 dan meninggal pada 13 September 1592. Montaigne adalah tokoh, penulis, dan pemikir asal Prancis yang memaparkan teorinya terkait dengan prinsip ekonomi merkantilisme. Ia menuliskan bahwa di dalam teori merkantilisme, maka salah satu pihak dalam perdagangan bisa mendapat keuntungan jika ia mengorbankan pihak lainnya. Sehingga ia melihat aktivitas perdagangan sebagai transaksi yang memunculkan pemenang dan pecundang. Pemenang adalah pihak pemeras dan pecundang adalah pihak yang dieksploitasi. Yang ketiga yaitu ada Thomas More. Thomas More lahir pada tahun 1571 dan meninggal pada tahun 1641. Dia merupakan direktur East India Company asal Inggris yang sering memaparkan pandangannya mengenai manfaat perdagangan luar negeri. Ia berpandangan bahwa kekayaan negara akan meningkat jika nilai ekspor luar negeri lebih besar daripada impor. Thomas More menulis buku berjudul England Treasure by Foreign Street yang menjelaskan mengenai manfaat perdagangan luar negeri untuk memperkaya negara. Syaratnya adalah perdagangan harus memberi surplus, yaitu ekspor lebih besar dibandingkan impor, dan memberikan aset berupa emas dan perak. Yang keempat yaitu Jean-Baptiste Colbert. Jean-Baptiste Colbert lahir pada tahun 1619 dan meninggal pada tahun 1683. Beliau adalah Menteri Keuangan pada era pemerintahan Louis XIV dari Prancis. Kebijakan Jean-Baptiste Colbert adalah melindungi hak monopoli perusahaan agar mendorong pertumbuhan perusahaan baru demi meningkatkan perdagangan internasional. Ia menerapkan kebijakan biaya impor, memberi subsidi kapal pengangkut Prancis, serta mendorong perluasan wilayah jajahan Prancis. Teori dan tujuan merkantilisme.
Merkantilisme berasal dari kata merkan yang berarti perdagangan. Adapun sistem merkantilisme adalah suatu sistem ekonomi dari negara yang bertujuan mengumpulkan kekayaan berupa logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai standar kekayaan. Dengan tujuan untuk mendapatkan neraca perdagangan aktif, yakni untuk memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri. Yang kedua, melibatkan pemerintah dalam segala lapangan usaha dan perdagangan. Dan yang terakhir, mendorong pemerintah untuk menguasai daerah lain yang akan dimanfaatkan sebagai daerah monopoli perdagangannya. Pada perkembangan selanjutnya, sejak saat itu, tidak sedikit penjelajah dan pelayaran bangsa-bangsa Eropa yang dibiayai oleh raja atau negara demi untuk memperoleh logam mulia dengan sebanyak-banyaknya. Ciri-ciri merkantilisme. Pertama, negara memiliki kekuasaan penuh atas perekonomian. Yang kedua, tujuan utama adalah memperoleh sebanyak mungkin logam mulia. Ketiga, menekankan pada neraca perdagangan yang surplus sebagai bentuk keuntungan besar dari perdagangan luar negeri. Keempat, diterapkannya kebijakan-kebijakan yang mendukung sistem merkantilisme seperti membentuk koloni di luar negara induk, melarang koloni melakukan perdagangan dengan negara lain, memonopoli pasar, melarang ekspor emas dan perak oleh koloni, memberikan subsidi ekspor, dan menekan upah pekerja. Dampak dari merkantilisme. Merkantilisme berdampak besar terutama terkait revolusi melawan kerajaan. Hal ini berawal dari monopoli perdagangan dan penarikan pajak yang semakin merugikan bahkan menyengsarakan rakyat. Di sisi lain, sistem ini selalu fokus pada wilayah yang memiliki sumber daya lebih besar dan berharga. Hal ini menyebabkan terjadinya perang antara kerajaan untuk mendapatkan wilayah baru. Berikut ini dampak merkantilisme, yaitu bangsa Barat gencar melakukan kolonialisme dan imperialisme. Perdagangan internasional melonjak signifikan. Terjadi revolusi industri di Inggris. Tak hanya di Eropa, merkantilisme di Indonesia juga terasa keberadaannya yang ditandai dengan peristiwa sejarah seperti berdirinya VOC. Perkembangan di era fisiokrasi dan merkantilisme. 1. Merkantilisme. Yang pertama, fokus pada kekayaan negara, di mana merkantilisme menempatkan kekayaan negara sebagai jumlah logam mulia, yaitu emas dan perak yang dimilikinya. Yang kedua, ekspor lebih penting dari impor, yaitu negara harus mengekspor lebih banyak daripada mengimpor untuk meningkatkan cadangan logam mulia. Yang ketiga, peran pemerintah. Pemerintah sangat aktif dalam mengatur ekonomi, memberikan subsidi ekspor, dan mengenakan tarif impor. Yang keempat, masa keemasan. Terjadi pada abad ke-16 hingga 18, terutama di Eropa Barat. 2. Fisiokrasi. Yang pertama, fokus pada pertanian, di mana fisiokrat percaya bahwa sumber kekayaan sejatinya adalah pertanian. Yang kedua, alam sebagai sumber kekayaan, yaitu alam memiliki kemampuan produktif alami yang menghasilkan surplus. Yang ketiga, peran pemerintah minimal, yaitu pemerintah sebaiknya membiarkan mekanisme pasar bekerja secara alami. Yang keempat, masa keemasan, terjadi pada abad ke-18 terutama di Perancis.